Hai, selamat datang di kelas Tarot dan Oracle Online. Gue Nanda Salawati. Hari ini kita akan bahas berapa sih fee pembaca tarot buat personal reading. Buat teman-teman yang mau belajar baca kartu tarot, kami mengadakan beberapa online course dan teman-teman bisa langsung mengunjungi kelastarot.alfayurika.education. Kita lanjut ya. Ini menentukan fee buat pembaca tarot. Overrated or underrated? Oh, gayanya Gary Vaynerchuk banget ya. Cuman ini tergantung nih parameternya mau kayak gimana nih menentukan harga atau kompensasi atas jasa yang kita tawarkan itu parameternya kayak gimana. Jadi sebelum kita lanjut soal penentuan fee, kita harus flashback dulu ke 2004. 2004 itu ya biasalah ya kan, mahasiswa-mahasiswi gitu ya kan, anak kampus ada penggalangan dana. Sekarang namanya crowdfunding. Jadi memang konsepnya pro bono. Jadi gue memberikan service, tapi memang gue tidak menarik fee waktu itu. Gue inget banget di spanduk di papannya itu terpampang fee-nya adalah Rp4.000 per readingan maksimum 15 menit. Pedih, rasanya pedih. Kalau ingat nominalnya ya gitu loh, Rp4.000 per readingan maksimum 15 menit. Itu apalah, cuman maksud gue gini loh, dengan konsep-konsep pro bono kayak gini, dengan konsep crowdfunding ini, gue amat sangat belajar yang namanya humbleness dan humility. Jadi gue gak nyangka ini kepake, dan ini kepakainya justru setelah gue mulai aktif di YouTube, membaca kartu tarot di YouTube secara reguler, dan nggak usah baca kartu tarot deh, bikin konten di YouTube aja itu kepake banget yang namanya pelajaran soal humbleness dan humility ini. Dan ini gue dapetinnya di 2004 itu. Gue mulai membaca kartu tarot itu beneran pro bono, itu bisa yang sehari 15-20 readingan maksimum 15 menit. Dan itu ya dijual dengan nominal harga segitu. Sebenarnya ya konsepnya adalah gimana caranya kita merangkai cerita, terus konsepnya itu orang curhat, kita nanggepinnya kayak gimana. Di situ kita belajar kok sebenarnya. Jadi nggak yang benar-benar dari awal begitu belajar langsung pasang tarif tinggi. Ya orang akan istilahnya ini kok baru banget belajar terus tarifnya tinggi banget, terus kayak gimana. Sebenarnya kita juga sebagai pembaca kartu tarot juga kita perlu belajar untuk menghadapi orang. Ya semua orang bisa nerima bacaan-bacaan kartu tarot yang tidak sesuai dengan harapannya mungkin ya kan. Karena gini kan, klien beda-beda, orangnya beda-beda, dan bacaan topiknya apa juga akan beda-beda gitu loh. Dan ini kita belajar banget yang namanya menghadapi orang, gimana ya selayaknya public speaking gitu ya kan, merangkai cerita, mendongeng ke orang. Dan juga kita juga yang namanya klien itu kita harus ngadepinnya gimana kalau misalkan dia nggak terima bacaannya yang nggak sesuai dengan harapannya dia. Nah yang namanya pro bono kayak gini, ini amat sangat membantu kita dalam waktu jangka panjang gitu loh. Jadi ya gue nggak yang cringing gimana ya kalau misalkan pembaca kartu tarot yang pemula terus tarifnya setinggi itu juga. Ini akan gimana nih ketemu klien-klien yang berbeda kayak gimana, karena kan juga kalau misalkan klien yang dituju itu ya masyarakat kelas A, kelas B, kelas C, itu kan cara menghadapinya juga beda-beda. Tapi kalau misalkan memberikan rate yang terlalu tinggi untuk yang jam terbang yang masih minim, ya ini gimana nih menghadapi, kan namanya pengalaman gak bisa dibeli ya. Terus ini hubungannya dengan cerita di 2018 itu gue mulai pisah, dan proses pisah itu juga gue mulai membacakan kartu tarot di YouTube, oke? Jadi itu beda, it's a different jungle. Karena kita menghadapi orang dengan tatap muka secara langsung, beneran ada pada depan orangnya.
juga itu akan berbeda dengan yang namanya distance learning. Hai, ibu guru TK juga ya kan, susah banget keluar dari mindset TK itu ya kan. Distance learning, jadi distance reading ini, online reading ini juga ini it's a different jungle gitu loh. Jadi di 2018 itu gue mulai membaca kartu tarot di YouTube, dan ada beberapa saat, beberapa bulan secara rutin gue memang membacakan personal reading secara live. Dan di situ gue bener-bener, ini hubungannya sama poin yang 2004 ya, gue menemukan ada, gue nggak tahu apakah masih jadi subscribers atau enggak, cuman orang tersebut memberikan namanya segala macam ya kan. Gue reading aja, personal reading, dan gue bilang ini ada orang baru dan ada kemungkinan mereka lagi mau punya anak. Jadi lo mau gimana gitu loh. Lo mau tetap ngejar terus atau ya lo nih sementara lo ada yang mau sama lo nih, lo anggurin, lo ngejar yang orang yang di sana yang udah punya pasangan dan udah mau punya anak, lo mau bagaimana? Jadi itu pelajaran banget gitu loh. Jadi nggak semua klien itu juga bisa menerima jalan cerita yang kita sajikan saat kita personal reading, dan itu nggak tertutup dengan personal reading tatap muka atau online live di YouTube segala macam. Kita menghadapinya kayak gimana? Karena sampai sekarang juga, dulu dia rutin banget yang namanya komentar di video YouTube. Dulu namanya Queen of Swords, sekarang Tarot and Oracle Online Reading. Oke. Jadi sekarang beneran udah nggak ada nama dia sama sekali di komentar, dan itu sama aja gitu loh. Mau tatap muka, mau online, mau kayak gimana, kita akan tetap dapat orang-orang kayak gitu. Dan gue tidak akan punya kesempatan untuk membacakan orang tersebut kalau gue nggak kasih free personal reading live di YouTube. Yang sebenarnya agak, iya gimana ya gue menyebutkan etis nggak etis, karena kan personal reading ke orang, tapi kalau mindsetnya adalah orang ini yang mau dibacakan secara live, ya you terima risikonya untuk cerita lo dibuka secara live ke publik. Jadi ngomongin etis nggak etis, sebenarnya etis nggak sih gitu loh, karena juga orang yang juga memintakan. Dan gue hanya bilang live itu, kita live personal reading yang mau gue bacain secara live dan langsung kasih tahu. Jadi yang namanya online distance reading ini juga akan dua sisi, apalagi yang namanya YouTube live itu bener-bener, itu video akan selalu ada selama YouTube itu ada gitu loh. Jadi untuk lo dibacakan personal reading dan lo meminta, ya well nggak bisa juga nyalahin readernya gitu loh, karena audiensnya yang meminta. Kalau misalkan dibuka ke halayak umum, karena gue nggak ada rem loh, mulut gue nggak ada rem. Kalau apapun yang terpampang di kartunya ya gue bacain. Kalau misalkan mau personal reading yang one on one, benar-benar private, ya ada fee-nya. Cuman kalau misalkan mau free, mau yang gratisan, ya gue bacain live online, tapi semua orang yang menonton akan tahu cerita lo, akan tahu readingan personal reading lo, semua halayak yang menonton video YouTube itu. Oke, kita sekarang lanjut buat penentuan fee. Ini pelajarannya ya. Kenapa kami itu jadi service-nya itu berubah jadi personal reading consultation menjadi personal coaching with tarot card. Jadi gini, ini service-nya mau apa nih yang teman-teman tawarin? Kalau misalkan ini udah yang paling luas aja ya, yang paling luas, dan kualifikasinya juga, requirement-nya juga yang seluas itu gitu ya kan. Jadi teman-teman bisa nawarin yang namanya konsultasi sebagai consultant, tarot card consultant. Tapi service yang diberikan ini adalah sebatas suggestion, ide, opini, komentar. Karena yang namanya consultant itu tidak butuh experience, tidak butuh juga ijazah S1, S2, S-teler, dan segala macamnya gitu loh. Jadi nggak perlu juga akreditasi dan lain-lainnya. Jadi yang paling luas adalah konsultasi, dan sebagai konsultan batasannya ingat servisnya terbatas.
Lanjut ke yang nomor 2, kalau misalkan teman-teman menawarkan advice atau recommendation dan ini juga semakin kompleks, service yang ditawarkan ini akan fee-nya semakin tinggi yang bisa teman-teman pasang gitu loh. Jadi ini tergantung teman-teman mau sebagai apa. Kalau misalkan teman-teman mau menawarkan jasanya sebagai konselor, berarti teman-teman harus berkutat yang namanya hukum, regulasi, perundang-undangan, dan perizinan praktik. Karena yang namanya konselor itu memang ada izinnya yang diterbitkan oleh negara. Jadi tidak semudah itu Virguso buat memberikan title di sosmed sebagai tarot counselor. Nah. Jadi sertifikat yang diterbitkan untuk konselor itu adalah memang sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga negara. Oke, jadi sertifikat yang gue terima dari lembaga negara itu sebagai pilot, bukan sebagai tarot card reader, ya kan? Jadi itu beda jalur gitu. Gue nggak bisa juga mencantumkan sebagai tarot card counselor, tuh nggak bisa karena beda bidangnya. Terus kalau misalkan memberikan advice atau recommendation sebagai coach, ini perlu yang namanya ada sertifikasi yang memang terakreditasi dari lembaga, bisa dalam negeri, bisa luar negeri, ada prosedurnya segala macamnya, ada pendidikannya lagi, pelatihannya lagi. Jadi ini juga akan tergantung nih teman-teman sudah melalui proses yang mana. Dan ini juga makanya pada akhirnya kami mengganti yang namanya service personal reading itu dari personal reading tarot card consultation menjadi coaching with tarot card gitu ya kan. Ya karena ini memang sudah melalui proses untuk pelatihannya lagi dan pada akhirnya menjadi member dari International Guild Certified Life Coach gitu ya kan. Panjang ceritanya. Cuman ini adalah tiket kita nih untuk menawarkan service yang lebih kompleks dan untuk menentukan fee yang lebih tinggi juga gitu loh. Terus jasa berupa advice dan recommendation ini juga teman-teman bisa tawarkan kalau misalkan teman-teman sebagai scholar. Jadi scholar ini adalah orang-orang akademisi yang memang meneliti tentang tarot card dan menerapkan hasil penelitiannya. Jadi kalau misalkan gue sebagai scholar juga ya nggak salah juga karena penelitiannya ya tentang tarot card gitu loh. Jadi di hari-hari juga gue tetap memberikan konten tentang tarot card dan ini juga bisa aja gitu loh. Jadi semakin kompleks service yang ditawarkan, ini fee-nya akan ikut naik gitu loh karena kualifikasinya juga beda. Ya nggak salah juga sih kalau misalkan teman-teman juga ngelihat yang di website kami juga kok per jam sampai sekian puluh US dollar dan dollars gitu. Ya well, karena kompleks gitu loh, latar belakangnya kompleks. Ini banyak yang bingung ini kok sampai sekian puluh dolar. Ya well, yang dari tadi gue jelasin udah paham kan? Jadi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nentuin juga fee-nya berapa sih sebagai pembaca tarot pemula, ya ini sarana berkaca. Teman-teman sudah punya apa? Apakah experience kah? Experience untuk jangka waktu berapa lama nih experience? Terus kalau misalkan kualifikasi, training, pelatihan, terus akreditasi, sertifikasi juga jenisnya, sertifikasinya apa? Terus juga dari lembaga mana? Ya ini tergantung nih teman-teman nih udah punya apa untuk memberikan service yang berupa apa? Apakah suggestion, opinion, ide, atau memang advice atau recommendation. Jadi ini mau seperti apa nih jasa yang teman-teman mau tawarin. Yang terakhir adalah soal satuan unitnya. Jadi ini teman-teman mau per bacaan atau per menit atau per jam. Jadi ini tergantung nih teman-teman mau kayak gimana dan deliverynya juga seperti apa gitu loh. Kalau misalkan kita tahu yang namanya Kasamba itu juga website dan ada apps-nya kalau nggak salah sekarang. Itu nggak selalu yang benar-benar tatap muka, ada yang telepon, ada yang teks. Tapi yang namanya keberagaman ini delivery sistemnya juga akan memberikan banyak banget wawasan baru buat teman-teman pembaca kartu tarot pemula ya. Karena ini
akan spektrumnya luas, dan ini juga akan pilihannya lebih banyak yang jelas. Dan ini tergantung nih teman-teman mau deliverynya apa, mau service yang ditawarkan apa, dan ini yang tahu seberapa fee-nya yang wajar itu adalah teman-teman sendiri, karena yang tahu kualifikasi dan latar belakang teman-teman adalah teman-teman sendiri, diri sendiri nih yang tahu banget soal diri sendiri, iya bukan? Kayaknya segitu dulu video kita kali ini, see you next time. Di channel Kelas Tarot dan Oracle Online ini kita akan bahas singkat banget dan juga sumber-sumber yang teman-teman juga sebenarnya bisa akses secara publik. Ini sumber-sumber yang terbuka dan bisa diakses kapanpun dengan gadget teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih detail, kami ada online course sendiri yang memang berbayar dan ada sertifikatnya. Jadi teman-teman bisa langsung klik ke kelastarot.alfayurika.education. Di situ kami punya beberapa pilihan kelas, dan gue mulai baca tarot itu 2004 kalau nggak salah, dan di 2007 gue ada penelitian akademis di sini tentang makna-makna simbolik di balik kartu tarot. Penelitian gue waktu itu dengan metode hermeneutika, interpretasi makna, dan pendekatannya adalah mitopoik yang berhubungan dengan mitos-mitos, folklore, dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan besar channel YouTube ini atau kelas berbayar kami mungkin agak kurang tepat sasaran buat teman-teman yang pengen belajar membaca kartu tarot dengan metode intuitif. Buat teman-teman yang belajar kayaknya kurang lengkap kalau misalkan nggak ada kartu tarotnya. Jadi buat teman-teman yang mau membeli kartu tarot original asli terbitan dari penerbitnya, kami juga ada beberapa channel online shop di sini yang memang perusahaan kami memang supplier atau reseller atau distributor resmi dari penerbit. Jadi semua buku-buku, semua kartu tarotnya, semuanya yang kami jual adalah original dan asli langsung dari penerbitnya. Jadi teman-teman bisa langsung ke deskripsi, semua kita udah cantumin online shopnya dan official store kami. Buat teman-teman yang pengen belajar secara langsung atau personal reading melalui Zoom, bisa langsung mengunjungi appointment.alfayurika.education. Harga yang kami tawarkan mungkin lebih tinggi daripada harga pasaran, tapi bagaimanapun semua order dari teman-teman, apakah itu order merchandise atau kartu tarotnya atau buku-buku, atau mungkin teman-teman yang ikut kelas berbayar kami, bagaimanapun juga semua akan menutupi segala macam biaya produksi kami untuk memproduksi konten di YouTube. Jadi total per bulan itu kami memproduksi dan mempublish 48 video, at least setidaknya 48 video yang bisa diakses oleh publik secara gratis, tidak berbayar. Di channel Tarot dan Oracle Online Reading ini saja kami memproduksi 24 video per bulannya, setidaknya 24. Buat kelas Tarot dan Oracle Online minimum 4 video. Buat Tarot and Oracle Online minimum 8 video. Buat kelas konten kreator minimum 4 video. Buat channel Nanda Esalawati supposedly 4 video. Dan untuk channel Teapot Teachers Podcast khusus untuk keguruan supposedly 4 video. Jadi semua dukungan dari teman-teman akan membantu tim kami untuk tetap secara konsisten memproduksi konten di internet secara gratis buat masyarakat umum.